Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Maimunah. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Andes Resak Masa Depan Cerah. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMP Andes Resak Masa Depan Cerah. Dosen penguji yang terhormat, berikut adalah proses pembelajaran yang saya lakukan. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Bagus. Semangat ya. Diri. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi juga semuanya. Oke, silakan duduk. Baik. Ya, bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ya. Kita hari ini akan memulai pelajaran seperti biasa. Oke, sudah siap? Sudah ya. Sudah dibentuk kelompok juga? Udah pas kelompoknya? Udah ya? Oke. Untuk membuka pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke. Silakan yang mau memimpin doa. Revandika, boleh maju. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Revan. Silakan duduk. Ya, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Oh, bagus ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Setelah Ibu selesai mengabsen, maka selanjutnya kita akan bernyanyi ya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang berjudul, belum ada di layar ya, Berkibarlah Benderaku. Nanti silakan berdiri, kemudian satu anak memimpin di depannya. Ibu minta tolong kepada Galang untuk memimpinnya. Sudah siap? Siap. Galang sudah siap? Sudah selesai? Silakan Galang. Yang lain duduk kembali. Oke, Ibu mau tanya nih, manfaat dari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia itu apa? Siapa yang tahu? Manfaatnya apa? Manfaat kita itu setiap sebelum pembelajaran itu kita nyanyi dulu. Nyanyinya bukan lagu pop, bukan lagu dangdut, bukan, tapi lagu kebangsaan Indonesia. Itu kenapa coba? Manfaatnya apa? Semakin cinta bangsa Indonesia. Gimana Rizky? Semakin cinta bangsa Indonesia. Semakin cinta bangsa Indonesia, Bu. Semakin cinta. Boleh tepuk tangan untuk Rizky. Selanjutnya nih, siap-siap jawab, dapat coklat. Nah, yang masih ingat pelajaran atau materi bahasa Indonesia di pertemuan yang sebelumnya, siapa yang masih ingat silahkan tunjuk tangan dan jawab pertanyaan. Nur Muhammad. Kayaknya Nur Muhammad nih udah mempersiapkannya.
Pelajaran minggu lalu tentang menentukan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Tentang menemukan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Ya, benar sekali, tepat sekali Nur. Tepuk tangan untuk Nur Muhammad. Karena yang jawab adalah Nur Muhammad, maka dia berhak mendapatkan satu buah plat. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian nanti diharapkan dapat menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaan teks eksplanasi ya. Kemudian Ibu juga akan menginformasikan nih kompetensi dasar dari pertemuan yang sekarang nih, yaitu 3.10. Menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Dengan KD menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, itu ya KD-nya. Nanti ada IPK-nya juga. Tuh. Oke. Udah paham ya? Itu adalah kompetensi dasar dari pengetahuan dan juga keterampilannya. Oke ya. Kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan tayangan video tentang teks eksplanasi. Nah, silakan siap-siap. Yang bisa jawab pertanyaan Ibu setelah kalian nonton bisa dapat coklat. Oke ya, siap? Siap. Oke. Ibu akan menayangkan sebuah video tentang teks eksplanasi. Coba yang belakang, kelihatan nggak? Kelihatan. Nanti akan ada pertanyaan berkaitan dengan video yang telah ditayangkan ini. Air-air yang tertampung di laut melalui proses kondensasi. Perubahan bentuk uap air menjadi titik-titik air tersebut terjadi karena mengalir suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Titik-titik air yang terbentuk akan saling mendekati dan bersatu satu sama lain sehingga membentuk awan. Akan mengalami proses presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya butiran-butiran air ke permukaan bumi yang sering kita sebut sebagai hujan. Anak-anak semuanya perhatikan, videonya sudah selesai ya. Oke, tadi udah dicatat belum isi dari video tersebut itu apa? Udah ya? Oke, pertanyaannya adalah siapa yang mau menjelaskan isi atau maksud dari video yang Ibu putar tadi? Silakan yang mau jawab. Nih sudah ada Angga Rizky lagi. Yang lain tidak ada. Hah? Angga? Oke, silakan Angga. Jawabannya apa Angga? Silakan berdiri. Oke, jawabannya adalah tentang terjadinya hujan yang dipengaruhi oleh siklus air. Tentang terjadinya hujan yang dipengaruhi oleh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, kalau udah tanya jawab, jadi proses selanjutnya adalah kalian berdiskusi ya, masing-masing kelompok. Kalian mendiskusikan tentang video teks eksplanasi tentang proses terjadinya hujan atau siklus air gitu. Nanti kalian akan menganalisis dari segi struktur dari teks tersebut dan juga yang kedua adalah kaidah kebahasaannya. Ya. Nah, sekarang Ibu tanya lagi yang tahu atau yang bisa menyebutkan struktur teks eksplanasi. Oh, siapa? Lestari. Oke, Ibu siapkan hadiahnya ya. Silahkan Lestari jawab. Begini ya. Struktur teks eksplanasi yaitu ada 3. Pertama, pernyataan umum. Yang kedua, penjelasan. Yang ketiga, penutup. Oke, baik. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Kedua, penjelasan. 3, nah, betul nggak? Betul. Berarti dia boleh ngambil coklat? Tidak boleh. Oke, terima kasih Lestari. Tepuk tangan
Kebahasaan Teks Eksplanasi. Itu Arjun nanti ya. Ini kelompok ini kan udah tadi Lestari. Sekarang ganti kelompok sebelah sini. Nah, ini Menggunakan konjungsi kausalitas antara lain sebab, karena, oleh karena itu, dan sehingga. Menggunakan konjungsi kronologis hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan akhirnya. Menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukan pada kata ganti penceritanya. Menggunakan kata atau istilah yang sesuai dengan topik dan teks eksplanasi. Oke, terima kasih Vina. Silahkan ambil satu. Jadi garis besar dari kaidah kebahasan teks eksplanasi yang pertama adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Yang kedua apa? Menggunakan konjungsi kronologis. Yang ketiga, menggunakan kata benda jenis fenomena. Nah, sekarang nih Arjun, yang terakhir apa Jun? Silakan Jun, jawab. Tadi kan kamu mau jawab. Menggunakan kata atau istilah yang sesuai dengan topik dalam teks eksplanasi. Terima kasih Arjun, silakan ambil satu. Oke ya. Oke, sama-sama Arjun. Oke, untuk memberi semangat, tepuk tangan dulu dong. Baik, di sini coklatnya masih banyak ya. Masih ada kesempatan. Oke. Nah, selanjutnya Ibu bagikan LKPD dulu. Ini ada teks eksplanasi yang akan kalian analisis. Siapa yang belum kebagian kelompoknya? Udah semua? Ya udah. Jadi perhatikan ya, Ibu telah membagikan LKPD-nya. Jadi ada 2 lembar. Yang pertama itu teksnya, dan lembar kedua itu kosong kan? Nah, jawabanmu berarti ditulis di lembar yang bersih itu atau yang kosong ini. Oke. Jika ada yang masih bingung, boleh bertanya ya. Oke, kalau udah siap, maka dimulai dari sekarang berdiskusinya. Jangan lupa ya, setiap kelompok diharapkan untuk kompak. Strukturnya yang pernyataan umum ada di paragraf berapa? Teksnya mana? Jangan. Kasih Andi. Iya kan beda nih.
Fenomena ya. Kalau bukan fenomena, banjir. Jadi yang namanya tiga itu apa Perhatian. Sudah selesai diskusinya? Siapa yang belum? Ya udah selesai semua, berarti saatnya untuk presentasi. Silakan pilih 2 orang untuk mewakili ke depan yang kira-kira anak tersebut ketika membaca atau menjelaskan hasil diskusinya itu jelas, ya, supaya nanti nilainya juga bagus. Nah, selanjutnya setelah hasil diskusinya dipresentasikan, maka kelompok lain menilai. Oke, yang mau menilai silakan persiapkan dari sekarang, dengarkan, dan nanti akan mendapatkan hadiah lagi. Oke, siap? Oke. Untuk yang pertama silakan maju kelompok 1 dulu, 2 orang aja. Ya, Dimas dan Riyandi, boleh tepuk tangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Struktur teks eksplanasi. A. Pernyataan umum. Terdapat pada paragraf pertama, air di muka bumi ternyata jumlahnya tetap dan senantiasa bergerak dalam serangkaian proses yang disebut siklus air. Penjelasan. Setelah melihat presentasi dari kelompok 1, apakah ada yang ingin dinilai atau sudah bagus? Oke, yang mau menilai siapa tadi? Kayaknya Eno yang pertama kali tunjuk tangan. Oke, baik. Saatnya untuk mengomentari ya kelompok 1. Eno ini dari kelompok 4. Boleh? Suaranya kelompok 1 agak kurang lancar dan terlalu kecilan. Suaranya kurang keras kan? Oke, terus tadi yang pertama apa? Jadi apa? Membacanya kurang lancar. Alias tadi kesusahan membacanya ya. Oke, baik, tepuk tangan untuk Eno. Ada lagi? Oh, Arif, silakan Arif. Membacanya terlalu cepat dan sering ketawa-ketawa. Membacanya terlalu cepat dan tertawa. Jadi kesannya tidak serius dan juga tidak menguasai materi, gitu ya. Oke, terima kasih. Arif, silakan ngomongin. No, ambilin satu aja no. Belum. Jadi udah paham ya tadi komentar dari kawannya. Nah, besok lagi diperbaiki. Tapi selebihnya sudah bagus. Hanya ada sedikit kekurangan saja. Oke, baik. Silakan duduk. Dimas dan Rian. Kelompok 2 sudah siap? Ya, siap, harus siap. Maju 2 orang. Siapa yang maju? Ya, Nur Muhammad dan juga Arif Marsudi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berisi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks. 1. Pernyataan umum terdapat pada judul teks yaitu tentang siklus air atau proses terjadinya hujan. 2. Penjelasan terdapat pada paragraf 1 yaitu siklus air adalah proses putaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. 3. Penutup terdapat pada paragraf terakhir yaitu inilah proses-proses terjadinya dalam siklus air.
mengomentari atau menanggapi? Boleh. Oh, aduh. Presentasi dari kelompok 2 sangat bagus. Bagus. Menurut Juwita, presentasi dari kelompok 2 bagus, suaranya jelas. Oke, jawabannya? Jawabannya bagus. Silahkan Juwita. Terima kasih. Oke, baik. Untuk kelompok 2 Ibu cukupkan ya. Nanti lanjut lagi di presentasi kelompok 3 dan 4. Presentasinya udah bagus. Oke, nanti tinggal Ibu lihat jawabannya benar atau ada yang salah ya. Terima kasih kelompok 2, silakan duduk. Masih semangat? Masih. Semangat? Masih. Ya, ini coklatnya masih ada nanti untuk kalian. Giliran kelompok 3. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 3 akan merepresentasikan hasil diskusi kami tentang teks eksplanasi siklus air. Yang pertama akan dibacakan oleh saya. Struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Penjelasan Citasi. Menggunakan kata benda jenis fenomena, contohnya hujan. Menggunakan kata atau istilah yang sesuai dengan topik dalam teks eksplanasi, contohnya evaporasi, transpirasi, presipitasi, dan kondensasi. Sekian, apakah ada yang ingin menanggapi? baik. Yang mau menanggapi adalah Riyandi, semangat banget ya. Bagus dan terlalu cepat suaranya. Kalau mau membaca tuh harus buka masker, ingat. Terima kasih. Jadi masukan dari Riyadi, kalau presentasi biar suaranya jelas, buka maskernya ya. Nanti boleh kalau mau duduk pasang lagi. Dan yang dibacakan oleh Nabila sangat cepat ya. Oke, paham ya itu masukan dari Riyadi. Semoga bermanfaat amat. Silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum terdapat di paragraf pertama. Penjelasan terdapat di paragraf kedua. Penutup terdapat di paragraf ketiga atau terakhir. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks eksplanasi menggunakan konjungsi. Tangan ya, oke. Kelompok 4 sudah selesai presentasi. Jadi silakan yang mau menanggapi siapa? Windy. Kevin. Dari kelompok 3 ya. Oke, silakan. Saya untuk kelompok 4 lebih serius lagi dan tidak bercanda. Baik. Udah dengar kata Windy? Lebih serius lagi. Coba mana tepuk tangan dulu dong buat Windy tadi. Untuk kelompok 4 mana tepuk tangannya? Berarti walaupun mau di ujung pembelajaran masih tetap semangat semuanya. Sudah selesai? Silakan duduk. Setelah Ibu cek jawabannya, kemudian setelah Ibu observasi dari proses awal pembelajaran sampai dengan saat ini, Ibu sudah mengantongi lah siapa kelompok yang terbaik itu. Yang pertama itu dari segi kerapihan, kekompakan tadi pas diskusi gitu ya. Untuk kelompok 1 sudah cukup bagus, tapi ada beberapa anak yang belum aktif. Kelompok 2 ini semuanya sudah aktif, bagus ya. Kemudian kerapihannya juga udah. Ini kelompok 3 udah bagus, udah kompak. Kemudian kerapihannya juga. Oke, baik. Ibu akan cek dulu semangatnya ya. Mana semangatnya kelompok 1? Semangatnya kelompok 2. Kelompok 4. Orangnya. Oke, baik. Jadi kelompok terbaik
jangan ya. Yang penting kalian sudah bagus dalam proses pembelajaran ini. Besok-besok lebih baik lagi. Sudah selesai ya. Kita berdiskusi. Selanjutnya Ibu beri kesimpulan nih, berdasarkan jawaban yang telah kalian diskusikan, kalian sudah mampu menganalisis struktur dan juga kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, Ibu mau tanya lagi nih, Ibu siapkan. Jadi teks eksplanasi itu ada manfaatnya nggak sih dalam kegiatan kalian di sehari-hari? Ada nggak hubungannya? Apa coba? Siapa yang bisa menjelaskan kaitannya teks eksplanasi dengan kehidupan kalian? Jadi ternyata Vina jawab. Manfaat atau kaitannya dengan kehidupan Vina? Jadi kita bisa lebih mengetahui tentang fenomena-fenomena yang ada. Fenomenanya apa aja? Ya, seperti siklus air, terus gunung meletus. Terima kasih, tepuk tangan untuk Vina dong. Jadi Kakak Vina lebih mengetahui tentang jenis-jenis fenomena alam ya. Nah, baik. Manfaat dari materi hari ini, kalian itu tidak hanya tahu ya tentang fenomena alam, contohnya hujan. Jadi tahu juga prosesnya ya. Tahu juga ada istilah-istilah tentang kondensasi, repitasi gitu ya. Itu adalah kata istilah yang susah gitu ya. Jadi tidak hanya Bu lagi hujan itu, tapi kalian juga tahu proses terjadinya hujan. Ya, paham? Oke. Selanjutnya adalah Ibu akan memberikan soal evaluasi 10 pilihan ganda. Baik, sudah siap ya? Nah, Ibu sudah punya nih, di tangan Ibu ada soal pilihan ganda 10 nomor. Kalian kerjakan secara mandiri. Ibu berikan waktu. Ibu bagikan ya. Satu lagi. Lagi nih, tadi dapat susah loh. Sudah selesai? Sudah, kalau sudah dikumpulkan ke Ibu. Masing-masing kelompok ya, satu anak. Ibu kasih tugas. Silakan membuat teks eksplanasi di rumah ya. Dikumpulkan minggu depan. Nah, nanti sebelum kalian kumpulkan dengan benar, Ibu akan cek ya sebelum kalian membuat teks eksplanasi dengan baik, maka sebelum dikumpulkan Ibu cek lagi ya. Oke, baik, paham?
Nah, tugasnya apa? Ya, membuat teks eksplanasi, terserah. Mau tentang terjadinya banjir, gerhana bulan, gerhana matahari, atau selanjutnya materi pembelajaran pertemuan kita nanti adalah tentang teks persuasif. Nah, udah belum teks persuasif? Belum ya, makanya setelah teks eksplanasi adalah teks persuasif ya. Dibaca di rumah apa itu teks persuasif biar ketika ibu masuk kalian sudah paham. Udah selesai? Minta tolong satu anak untuk mimpin doa. Ya, boleh. Marilah teman-teman, setelah kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Revan, terima kasih ya Revan, silakan duduk. Baik, akhirnya sudah selesai juga proses pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kalian ingat-ingat sampai tua nanti ya. Ibu akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.